Pelengseran presiden hanya kedok, tujuan sebenarnya mencetak uang. Ketika kelompok oposisi gencar membahas pelengseran presiden, kita pasti merasa itu terlalu mengada-ngada. Sebab presiden tidak ada kasus, sementara sistem demokrasi kita sekarang jauh lebih baik dari zaman Soeharto. Mestinya bahasan soal pelengseran sudah tidak relevan lagi. Dan kalaupun terjadi pelengseran, penggantinya pasti Maruf Amin. Bukan Prabowo atau Amin Rais. Di satu sisi kita melihat betapa diskusi publik dan tekanan untuk menjatuhkan presiden itu dimainkan oleh para elite. Namun di sisi lain, kita tidak melihat apa untungnya bagi mereka. Bukankah ini semua hanya sebatas memberi karpet merah pada Maruf Amin? Sementara sang kiai nampak tidak punya ambisi politik untuk jadi presiden. Dan tidak cukup kuat untuk mengorkestrasi acara pelengseran. Beliau hanya ketua MUI dan tidak punya partai. Begitu juga dengan usulan pencetakan rupiah hingga ribuan triliun. Disuarakan oleh politisi dan elite. Mardigu ikut menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Lalu diamini oleh masyarakat yang tak paham sistem ekonomi. Di satu sisi, kita melihat mereka ini bukan orang bodoh. Sehingga pasti tahu dampak negatifnya bagi Indonesia. Pertanyaannya, kenapa mereka justru ingin mengantarkan negara ini dalam jurang krisis? Bukankah mereka juga warga Indonesia yang pasti terdampak? Tapi belakangan saya akhirnya mendapat informasi terpercaya. Dan masuk akal kalau banyak orang ingin mengulangi tragedi 98. Wacana pelengseran dan pencetakan rupiah ribuan triliun itu ternyata berkaitan. Pada tragedi 98, yang kita ingat adalah demonstrasi oleh mahasiswa. Penjarahan dan pemerkosaan etnis Tionghoa. Penangkapan dan pembunuhan aktivis. Tapi yang tidak terekam oleh sejarah kita adalah tanda tanya besar kenapa nilai rupiah turun drastis dari 2.500 per dolar menjadi 16.500. Masa hanya gara-gara demonstrasi, kerusuhan dan mundurnya Soeharto, bisa membuat rupiah terjun sebanyak itu. Maksud saya, rupiah anjlok itu masuk akal. Tapi dari 2.500 ke 16.500 apa masih masuk akal? Rupanya, menurut saksi sejarah, ada beberapa orang yang mendapat uang bertruk-truk hasil cetakan resmi BI. Uang-uang tersebut disimpan sebagai harta kekayaan milik pribadi. Memang, setahun 2 tahun ekonomi negara akan bergejolak. Rakyat kesusahan. Sementara uang puluhan truk itu tak bisa langsung dinikmati. Mau ditukar dolar pun nilainya tak seberapa. Tapi, itu hanya sebentar saja. Karena rakyat kita gigih dan akhirnya ekonomi negara membaik. Lalu setelah ekonomi menjadi normal, maka para pemilik uang puluhan truk itu bisa mulai menikmatinya. Jadi jangan heran kalau ongkos politik di pemilu begitu besar. Dan kadang kita lihat beberapa ketum partai itu menghambur-hamburkan uang untuk biaya promosi selama bertahun-tahun. Dari mana uang-uang itu? Kenapa seolah tidak ada rasa eman dengan biaya besar? Ya karena mereka mendapatkannya dengan cara yang mudah. Pencetakan uang di masa transisi dan krisis politik bisa tidak terkendali. Yang resmi mungkin akan diumumkan 1.000 triliun. Tapi yang ilegal bisa jadi lebih besar dari yang resmi. Jadi tak perlu heran kalau banyak orang ingin mengulang kejadian 98. Karena itu adalah momen terbaik untuk mencetak uang demi kekayaan pribadi dan biaya politik 10-20 tahun ke depan. Cara ini jauh lebih efektif dari sekedar korupsi. Masalahnya menjadi lebih buruk karena saksi sejarah 98 ada banyak. Sementara yang mendapat uang truk hanya segelintir orang saja, hitungan jari. Jadi kalau terjadi revolusi lagi, maka beberapa saksi sejarah itu ingin mengulangi dan ikut mendapat bagian. Tidak hanya melihat dan menyaksikan dengan tatapan kosong. Jadi kalau kita lihat ada beberapa pelaku sejarah di 98 dan ingin itu terulang kembali, hampir pasti karena mereka ingin mendapat bagian yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi tak perlu heran bila para pejuang demokrasi 98 hari ini justru ingin menghancurkannya. Bahkan tak segan merapat pada kekuatan cendana, kelompok yang dulu mereka hujat habis-habisan. Tanpa malu dan sungkan, bagaimanapun ini hanya artikel sederhana, dari sekumpulan cerita yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Sehingga kepingan yang sebelumnya tak sempurna itu kini jadi logis. Begitulah kura-kura.